Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja menuju poin dari video ini ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya, alangkah baiknya tonton dulu video-video saya sebelumnya ya, supaya apa yang nanti akan ditanyakan oleh teman-teman bisa lebih efektif ya. Oke teman-teman, langsung ke poinnya. Temanya kali ini adalah rasa ketakutan ya. Takut apa saja? Coba kita bahas berdasarkan apa yang pernah saya alami dan bagaimana saya mengatasinya ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya mohon dukungannya untuk channel ini ya, untuk membagikan video-video saya apabila memang bermanfaat menurut teman-teman ya, supaya teman-teman yang lainnya bisa terbantu ya, terbantu untuk bangkit ya, atau semangat lagi dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini supaya tidak merasa sendirian dan kebingungan ya. Oke, langsung ya. Jadi untuk masalah ketakutan ya teman-teman, pertama adalah takut mati. Itu yang pernah saya rasakan ya. Jadi setiap hari itu pikirannya, ketika sensasi muncul, cemas, panik, ujung-ujungnya yang saya takutkan adalah mati ya. Begitu mau tidur nggak bisa tidur ya, karena apa? Karena kalau saya mau tidur takutnya saya nggak bisa bangun lagi. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ya takut mati ya, gitu ya. Terus lagi saya pergi-pergi sendiri, mau berlatih pergi sendiri, ya saya takut. Karena apa teman-teman? Takutnya nanti kalau pingsan atau mati di sana, siapa yang mau nolongin, dan itulah setiap hari apa yang saya pikirkan itu seperti itu ya. Nah, ketakutan ini itu menurut saya itu sudah sangat mengganggu sekali ya teman-teman. Jadi gimana mengatasinya ya, pertama adalah dari diri kita sendiri ya. Yakinkan ke diri kita sendiri bahwa semua ini sudah ada yang mengatur. Kita tidak bisa menghindar. Kalau memang sudah waktunya, tidak bisa menghindar teman-teman. Mau ngumpet dimanapun, nggak bisa menghindar ya. Justru yang harus kita takutkan adalah apa teman-teman ya? Yang harus kita takutkan adalah apa? Bekal ya, bekal. Bekal untuk kita untuk kita di bekal untuk kita menghadapi kematian itu teman-teman. Itu yang harus dipikirkan ya. Karena apa teman-teman? Karena eh, saya waktu itu merasa takut sekali itu karena merasa bekalnya itu belum cukup menurut saya gitu ya, belum cukup gitu ya. Banyak sekali yang saya tinggalkan ya teman-teman, termasuk kewajiban-kewajiban saya sebagai manusia yang punya agama gitu ya. Banyak sekali kewajiban-kewajiban yang saya tinggalkan gitu. Jadinya ketakutan akan mati itu luar biasa sekali, karena merasa bahwa saya sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini. Rasa sensasinya itu selalunya itu seperti kayak orang mau mati gitu ya teman-teman. Dan saya itu khawatir bahwa bekal saya itu belum cukup ya. Belum lagi nanti saya pikirkan lagi bagaimana keluarga saya ya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana istri saya gitu ya, nanti bagaimana nasibnya mereka. Itu pokoknya pemikiran itu hampir setiap hari itu muncul. Itu saya itu saya itu merasakan ya teman-teman ya. Jadinya itu menambah beban. Jadinya menambah beban, dan kita itu semakin lama ya, semakin lama dalam lingkaran anxiety dan asam lambung ini teman-teman ya. Kenapa saya itu ngomong seperti ini? Karena memang saya merasakannya dulu seperti itu. Dan bagaimana saya menghadapinya ya? Pertama ya, satu itu yakinkan ke diri kita bahwa semua itu sudah ada yang atur gitu ya. Kita tinggal menjalaninya saja ya. Kalau memang kita itu merasa bekal kita belum cukup, ya kita cari bekal yang banyak ya teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah takutkan lagi. Itu sudah ada yang ngatur. Mau rezeki, jodoh, mati itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Kita tinggal menjalani kehidupan saja, nggak usah berpikirnya yang macam-macam gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya. Dan ketakutan itu kan sebenarnya itu kan semakin menguasai pikiran kita, itu semakin kita itu akan susah lepas ya dari gangguan ini ya teman-teman ya. Makanya perlu berlatih teman-teman, perlu berlatih. Bagaimana berlatihnya? Ya sedikit demi sedikit teman-teman ya, sedikit demi sedikit. Jadi ketika kita itu takut, contoh misalkan takut ada kabar orang meninggal ya, kita coba latih ya.
bagaimana mendatangi atau melayat ya, atau apa namanya kalau di kampung itu takziah ya, melayat ya. Kalau ada orang meninggal, yaitu kita harus ada temennya gitu ya. Kita harus dilatih seperti itu teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena apa, waktu saya itu waktu dulu itu dalam gangguan asam lambung gede dan anxiety ini gitu ya, dengar kabarnya saja itu sudah anxiety itu sudah naik ya. Tapi kalau terus-terusan seperti itu ya itu akan tambah berat lah gitu, tambah tertekan gitu ya teman-teman, dan tambah akan susah sembuhnya gitu ya. Jadinya teman-teman coba datengin yang datengin tempat-tempat yang teman-teman itu takutkan gitu ya, yang teman-teman khawatirkan ya. Contoh misalkan susah tidur karena takut tidur ya, karena pikirannya pasti kan macam-macam. Kalau susah tidur tuh pasti pikirannya yang nanti kalau saya tidur nanti gimana, bangun lagi atau tidak, nanti kalau saya tidur gimana kalau lewat orang dalam kondisi sadar aja begini rasanya gitu kan. Pikirannya kan aneh-aneh seperti itu ya teman-teman, dan itu nggak usah dipikirkan lagi. Sudah, ketika mau tidur saja gitu, pasrahkan bahwa niat tidur, berdoa gitu ya, dibangunkan lagi besok pagi gitu ya dengan kondisi yang sehat gitu ya, pokoknya berdoa yang baik-baik saja gitu. Nah kalau ini nggak dilatih seperti itu ya teman-teman ya, itu akan tambah masuk ke dalam lingkaran asam lambung dan anxiety teman-teman ya. Jadi nggak usah ditakutkan lagi, nggak usah dicemaskan lagi ya, dengan cara berlatih ya teman-teman. Contoh, takut sama suara burung gitu ya, suara burung. Saya mengalami teman-teman ya, ketika ada suara burung gagak ya, suara burung kedasi gitu ya, itu dulu itu saya takut banget, sampai saya bilang sama saya bilang sama istri saya, itu kok burung kok bunyi terus gitu ya. Kalau orang yang normal ya udah biarin, orang namanya burung ya bunyi, kalau diem ya pokoknya intinya seperti itulah teman-teman. Kita ambil prinsipnya seperti itu aja, orang namanya burung masih hidup ya bunyi gitu. Nggak usah dipikirkan ke hal-hal yang macam-macam ya, nggak usah pikirkan mitos-mitosnya. Karena apa teman-teman? Karena orang dalam gangguan asam lambung gede dan anxiety ini itu sensitif ya. Begitu ada sesuatu itu, kita langsung menujunya apa? Ke mitosnya teman-teman, ke mitosnya, bukan ke hal yang positifnya gitu ya. Mungkin memang burung itu sedang mencari makanan, ada burung malam, ada burung siang, dan memang ada burung gagak yang suka bermigrasi gitu ya. Itu apalagi kalau di situ tempatnya itu pinggir kali atau tempat-tempat yang banyak mangsa burung itu ya akan mampir gitu. Jadi nggak usah ditakutkan, ambil sisi positifnya saja ya teman-teman. Yang jelas itu jangan berpikirnya itu yang mitos-mitosnya gitu ya. Hadapi saja gitu teman-teman, nggak usah takut. Kalau teman-teman mau menakutkan itu ya mau sampai kapan? Ada orang di sekeliling kita itu juga kan banyak burung gitu ya, namanya burung gagak tiba-tiba ada di depan rumah, di tiang listrik atau di pohon atau apa ya, nggak apa-apa, mereka lagi sedang nyari makanan gitu. Kita saja yang berpikirnya itu selalu yang negatif teman-teman ya, selalu yang negatif saja tuh mikirnya, waduh firasatnya udah jelek ini dan sebagainya. Kalau dipikirnya seperti itu ya akan jelek ya teman-teman. Jadi pikirnya yang positif saja gitu. Dengar burung kedasi atau dengar burung malam gitu ya, yang biasanya kuk 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 gitu, ya itu ya biasa gitu. Waktu dulu kita belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety, itu juga hal yang biasa ya. Malah suka kasih tahu ke anak, ayo tidur cepetan tuh ada burung tuh, ayo ada burung hantu, nah seperti itu kan. Jadi itu hal yang biasa gitu, hal yang biasa. Cuma karena kita itu sedang terkena gangguan ini ya, anxiety-nya itu tinggi, jadi sesuatunya itu dipikirnya itu secara berlebihan teman-teman, secara berlebihan. Percaya saja teman-teman, kalau teman-teman itu bisa mengendalikan ini ya, bisa belajar mengendalikan, terus bisa belajar mengurangi anxiety ini, belajar mengurangi kecemasannya, insya Allah teman-teman itu akan cepat membaik, yakin, amin. Ya, oke teman-teman ya, jadinya teman-teman itu paham ya nyampe sini ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang kita takutkan sebenarnya itu belum tentu terjadi. Mitos-mitos ya, mimpi, contoh mimpi ketemu ketemu orang yang sudah meninggal ya, atau mimpi kawin lagi ya, atau mimpi giginya copot, terus mimpi. Nah begitu mimpi teman-teman itu langsung searching, langsung googling artinya apa, malah teman-teman akan tambah sensasinya, teman-teman akan memicu anxiety-nya tambah
tinggi gitu ya. Jadi ya mimpi ya udah mimpi. Kalau mimpi jelek itu berarti pikiran kita itu sedang nggak karu-karuan, dan itu yang perlu dikendalikan adalah pikiran kita. Ketika kita berangkat tidur, ketika kita mau tidur ya pikirannya kita slow aja gitu, santai aja. Dan perlu belajar teman-teman, memang nggak langsung bisa, tapi perlu belajar gitu, perlu komitmen gitu ya teman-teman ya. Santaikan saja, rilekskan saja. Jadi kalau misalkan pikiran kita itu apa namanya gemerungsung kalau bahasa Jawanya, apa sih ya kalau bahasa Indonesianya itu ya apa namanya ya nggak karu-karuan itu pikirannya, itu banyak mikirin ini itu dan sebagainya, nanti ke bawah sama mimpi gitu. Kalau kita mikirnya itu yang jelek-jelek, terus mikirnya itu apa namanya yang negatif-negatif, ya itu juga terbawa mimpi, akhirnya mimpinya yang mimpi buruk lah gitu ya teman-teman. Sudah mimpi buruk, udah gitu nyari artinya lagi, arti mimpi ini apa, arti mimpi itu, wah tambah lagi terus itu seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi hindari saja yang seperti itu ya teman-teman, hindari googling pokok saya apa namanya tanda-tanda ini tanda-tanda itu ya nggak usah, nggak perlu teman-teman. Itu bukannya nanti membantu tapi malah apa namanya menambah anxiety-nya ya. Kalau anxiety-nya sudah nggak ada sih, anxiety-nya itu sedikit gitu ya, sudah bisa mengendalikan sih ya, terserah gitu ya, terserah teman-teman gitu ya. Tapi kalau yang saya sarankan, kalau anxiety-nya masih tinggi ketika mengalami mimpi buruk atau apa, nggak usah searching, anggap aja memang apa namanya pas mau tidur atau apa, teman-teman itu pikirannya lagi kacau, jadi terbawa mimpi gitu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman itu bisa berpikir yang rileks, tenang gitu ya, terus apa namanya damai sebelum tidur juga, apa sudah rileks dulu gitu, nanti mimpinya mimpi indah teman-teman ya. Banyak kadang kan mimpi indah itu nggak dipikirkan, tapi malah justru mimpi yang jelek-jelek yang selalu dipikirkan, yaitulah sifat anxiety ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semoga bisa paham ya mengenai ini ya gitu ya. Jadi nggak usah lah gitu, nggak usah berpikirnya yang apa selalu yang negatif, selalu mitosnya mimpi ini artinya ini, mimpi itu artinya itu gitu, nggak usah lah teman-teman. Intinya namanya mimpi itu bukan kendali kita, udah serahkan saja gitu ya, serahkan saja kepada apa namanya yang apa sudah mengatur gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kita intinya selalu berdoa saja gitu, banyakin ibadah ya, apapun agama teman-teman gitu ya, pastinya kan tahu supaya kita itu bagaimana bisa lebih tenang gitu ya. Oke teman-teman ya, sampai sini paham ya. Terus ketakutan apa lagi teman-teman? Ketakutan punya penyakit berat gitu ya. Nah kalau teman-teman sudah apa namanya memeriksakan diri gitu ya ke dokter, apa dibilang normal, dan teman-teman hanya didiagnosa itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman ya. Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Jadi ketika ada sensasi yang muncul misalkan di kepala itu apa namanya keliengan gitu ya. Kalau di kepala keliengan itu biasanya itu apa namanya searching gitu ya, langsung wah kepala keliengan, nanti yang muncul bermacam-macam aneh-aneh, dan itu nanti akan menyebabkan anxiety-nya itu tambah tinggi teman-teman ya. Jadinya apa namanya nggak usah kebiasaan googling seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau tanya ya ke yang sumbernya langsung saja, misalkan ke dokter kayak gitu ya teman-teman ya. Terus misalkan keluar sensasi di dada gitu, wah kayaknya ini penyakit ini, jangan. Kalau semuanya dipikir seperti itu ya teman-teman ya, itu ya nanti repot gitu teman-teman, kapan membaiknya teman-teman, kapan gitu ya. Jadi berpikir positif lah gitu ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety ya, namanya kedutan itu biasa, kiri kanan biasa, tangan kedutan itu biasa, perut jeduk-jeduk aja sudah biasa gitu, biasa, nggak meresponnya, nggak berlebihan, dan itu nanti reda sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba itu apa namanya kadang kaget gitu aja, langsung deg-degan itu, deg-deg, itu aja sampai bilang kan, aduh deg-degan sekali sih waktu sebelum terkena ya. Tapi sekarang karena sedang gangguan asam lambung dan anxiety ya, begitu ada deg-degan itu responnya udah, waduh saya kena apa ini, apa saya gejala jantung dan sebagainya. Nah itu ya teman-teman, itu yang harus dibuang gitu ya. Kalau teman-teman sudah memeriksakan diri dan itu apa namanya semuanya dicek jantung apa itu normal dan sering seperti itu gitu ya, dan itu biasa karena sensasi asam lambung dan anxiety, teman-teman nggak usah berpikir yang macam-macam teman-teman ya, jangan terlalu berlebihan gitu berpikirnya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya dulu mengalaminya, dan saya semakin mengikuti pikiran negatif itu ya teman-teman, itu semakin nggak karu-karuan gitu. Makanya saya
sampaikan seperti ini supaya teman-teman itu yang baru-baru menghadapi atau sedang menghadapi itu bisa cepat membaik gitu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal yang pemikiran-pemikiran yang negatif-negatif itu dikurangin lah teman-teman, dikurangin satu sedikit demi sedikit dengan cara apa ya, dengan cara latihan ya teman-teman. Oke teman-teman ya, paham ya sampai sini ya gitu ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Kali ini topiknya mungkin tidak banyak ya, karena ini juga meluangkan waktu sore untuk bisa bikin video motivasi. Semoga teman-teman itu termotivasi, atau minimalnya saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, supaya teman-teman itu tidak merasakan kesendirian ya. Oke teman-teman, mau curhat mau apa silahkan ya di sini ya gitu. Kalau curhat ke orang lain nggak didengerin ya, malah jadi jengkel, curhat saja di sini nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.